Shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang ke ibadah online Gereja Damai. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami. Baik, sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari bersama-sama saya siapkan hati dan bersama-sama saya membacakan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama sekali lagi melalui online ataupun YouTube. Ya, sebelum kita mulakan dengan acara pujian, penyembahan kita dan ibadah kita selanjutnya, mari kita berdoa. Saya pimpin kita. Haleluya. Syukur dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa di bumi seperti di surga. Dan kami percaya doa orang benar dimanapun berada sangat besar kuasanya. Pada saat ini sebelum acara pembukaan dengan pujian, penyembahan, dengan apa cara sekalipun, terlebih dulu kami merendahkan diri kami sekalipun. Kami mohon pengampunan, kekudusan kepada Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak dan berkenan hadapan-Mu. Jadikan kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin sebentar dalam memuji menyembah Tuhan, backupnya, pemain musik dan semua alat yang digunakan pakai. Tuhan, mari urapi semuanya dengan urapan baru. Dan begitu juga hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, Engkau juga akan gunakan menjadi saluran berkat Tuhan, agar Engkau berfirman melalui dia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dan juga kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan pada hari ini, tidak kira kami ada di rumah, tidak kira kami dimanapun kami berada untuk membuka online ini. Tuhan, siapapun yang Tuhan gunakan untuk memberkati kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai ke hari ini, Tuhan telah mengutus berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan, dari udara sendiri. Bala tentara surga yang Tuhan telah utus dan telah turut campur tangan dalam segala keadaan keperluan gereja kami, dan malaikat-Mu memberkati. Mari berkati tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang memberkati gereja Damai Sejahtera. Tidak kira dimanapun kami berada, baik yang ada di Pucingdi, baik yang ada di Sibu, di Bintulu, di Serike, bahkan di Seratok, baik yang ada di Miri, baik yang ada di Lawas, baik yang ada di Limbang, baik yang ada di Senaru. Di dalam nama Yesus, siapapun saudara kami yang disebut saudara seiman, sahabat Kristen, selain gereja kami Damai Sejahtera yang ada di Pucing, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati mereka dan mereka juga ingin memberkati gereja-Mu. Oleh itu Tuhan, tidak kira yang terkecil atau terbesar, kami percaya itu adalah dari hati mereka yang telah Tuhan guna pakai untuk diutus untuk memberkati gereja kami. Mari berkati semuanya. Dan kami patahkan juga sekiranya dalam ibadah online ini, roh-roh yang tidak baik yang datang mengganggu pikiran hati kami di dalam kami membuka online ibadah bersama keluarga, di dalam nama Yesus kami patah dan putuskan semua strategi iblis. Kami percaya kuasa Tuhan bersama kami dalam pujian penyembahan dan juga firman-Mu. Dan apapun yang kami nikmati dalam online sebentar ini, kami percaya diberkati Tuhan. Kami sama-sama menikmati kekuatan semangat baru di dalam Yesus Kristus. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya, kita katakan amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian ini.
Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam kasih Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, selamat hari Minggu. Yang walaupun kita sudah lama tidak beribadah di gereja, tetapi kita tetap beribadah bersama melalui online ini. Dan saya percaya bahwa di dalam dimanapun kita berada, dan asal kita setia, percaya, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada hari ini, di dalam online ini, melihat, mendengar, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati kita, di mana sekalipun kita berada. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat satu tema yang berkata kuasa melakukan mukjizat. Saya kembali kepada mukjizat. Dan saya telah berhenti pada 2 minggu yang telah lalu oleh karena perayaan Hari Ibu. Dan hari ini saya kembali kepada mukjizat. Dan jadi firman Tuhan yang ataupun tema yang saya ingin kongsikan kepada kita pada hari ini, yaitu kuasa melakukan mukjizat, ya, kuasa melakukan mukjizat. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online kami. Yang walaupun kami sudah lama tidak ke gereja, tapi kami percaya dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah berkat anugerah Tuhan menyertai kami. Karena kami sangat-sangat menyadari bahwa kami ada bukan oleh karena kami kuat, kami ada oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar untuk melihat firman Tuhan. Dan hamba-Mu adalah manusia biasa, manusia yang terbatas. Hanya kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami. Biarlah di dalam kami belajar daripada firman Tuhan ini, kami diberkati. Agar kami dapat memahami, agar kami dapat mengerti mengapa dan kenapa mukjizat itu masih ada. Dan masih terjadi sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, minyakilah hamba-Mu dengan minyak yang baru. Dan biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa, Roh Kudus-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, melihat, dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Damai sejahtera Allah menyertai. Damai sejahtera Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu Bapa. Haleluya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, kita belajar tentang firman Tuhan yang dimana saya katakan tema kita pada hari ini yaitu kuasa melakukan mukjizat. Di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang saya ingin kita lihat di sini bahwa ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku, Yesus katakan, lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, jadi apa yang ada pada hari ini, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pemberitaan firman Tuhan, baik di dalam pelayanan okultisme dan sebagainya, mukjizat akan terjadi karena Tuhan telah menyatakannya di dalam ayat firman Tuhan ini. Dia berkata bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan. Ya, bukan dia berkata kepada rasul-rasul, tetapi dia berkata barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yaitu mukjizat-mukjizat yang Tuhan telah lakukan.
sewaktu di dunia ini akan dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Bahkan katanya di sini, yang lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Nah, jadi saudara, mukjizat itu dapat kita lakukan. Ya, mukjizat itu dapat kita lakukan. Ya, walaupun Tuhan tidak ada di dunia ini, tetapi mukjizat itu tetap dapat kita lakukan. Karena dia berkata bahwa setiap orang yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan saya teringat pada revival tahun 70-an, ya, di mana saya tidak saya lahir 72. Dan jadi revival itu mulai pada tahun 72. Dan jadi mana mungkin saya bersaksi tentang hal itu sedangkan saya baru lahir pada tahun 72. Tetapi waktu saya pergi melayani di sebuah kampung ataupun sebuah tempat desa, yaitu satu desa yang agak jauh pendalaman Beram, yaitu Longbanga. Kami melayani di sana dan waktu kami masuk ke dalam kampung itu pada waktunya agak dingin, ya. Agak dingin. Di sana maksudnya agak dingin ini memang suasana memang dingin lah, tetapi kerohanian mereka juga dingin. Dan apabila kami mulai pelayanan dan dalam 1, 2, 3 bulan, 4 bulan dan baru kami dapat berkomunikasi lebih banyak kepada orang-orang kampung. Dan baru satu orang, ya, saya bersama dengan satu orang dan dia katakan, "Pastor, waktu revival terjadi di sini," kata dia, "kehidupan kami di sini luar biasa. Ya, tidak ada permusuhan, kami hidup di dalam kasih. Orang datang dari jauh, orang lihat, woi, shalom. Tapi sekarang dia kata, jangan dari jauh, dekat. Satu orang pandang sebelah, satu orang pandang sebelah. Tidak bertemu muka," katanya. Dan ini yang terjadi ya pada waktu kami datang di sana. Dan puji Tuhan. Dan apa yang terjadi pada 72 itu, 72 tahun 72 itu, di mana revival telah terjadi di kawasan itu. Ya, semua mereka itu dilawati oleh Allah. Dan siapa yang membawa revival itu kepada mereka? Sedangkan mereka ini adalah orang kampung. Ya, adalah orang yang pelayanan hamba-hamba Tuhan yang datangnya daripada Kalimantan, daripada Indonesia dan juga yang daripada Malaysia sendiri, ya pastor-pastor biasa dipakai oleh Tuhan sehingga revival itu terjadi. Ya, Tuhan melawat mereka. Ya, kuasa itu ada. Ya, bukan pada waktu itu Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi revival itu terjadi. Kebangunan rohani itu terjadi oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga mukjizat-mukjizat itu terjadi. Banyak perkara yang terjadi, saudara. Orang sakit disembuhkan. Ya, orang yang lumpuh berjalan. Orang yang buta melihat. Ya, banyak mukjizat yang terjadi kan seperti mana yang Tuhan Yesus lakukan di dalam firman Tuhan. Dan itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Dan tidak ada permusuhan. Mereka saling mengasihi seperti jemaat awal. Ya, seperti jemaat awal. Mereka, Tuhan bekerja di antara umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan itu yang terjadi. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia banyak melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan dia pun berkata bahwa kita juga akan melakukan yang sama dengannya, bahkan lebih besar daripada itu. Waktu Yesus ada di dunia ini, dia melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan, air menjadi anggur. Dan ini adalah mukjizat yang luar biasa, saudara. Mengapa saya katakan luar biasa? Bagaimana mungkin air tawar itu menjadi anggur jika bukan itu adalah kuasa Tuhan? Dan itu yang telah terjadi pada waktu itu. Mukjizat yang pertama di Kana. Dan Tuhan telah melakukan banyak mukjizat. Daripada saat itu mukjizat terjadi. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Lazarus telah bangkit. Itu adalah mukjizat yang Tuhan lakukan sewaktu di dunia ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Di mana Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat terjadi yang dapat kita lihat. Dan Tuhan berkata di dalam Yohanes ini yang kita pelajari ini bahwa
Bukan hanya mukjizat yang pada waktu Yesus itu, bahkan lebih besar daripada itu dapat kita lakukan, kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara agar kita dapat menerima kuasa dan melakukan mukjizat seperti yang Yesus lakukan? Ya, bagaimana cara kita melakukan mukjizat seperti yang Tuhan Yesus katakan? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Ya, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar menghasilkan mukjizat-mukjizat ataupun mengadakan mukjizat-mukjizat. Yang pertama, saudara, adalah percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Mazmur 11 ayat yang ke-22 berkata, untuk mendatangkan mukjizat kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Ingin mukjizat terjadi, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat bahwa kehidupan kita ini berhadapan dengan banyak perkara, saudara. Dan ingin melihat mukjizat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kami sebagai pastor di gereja Damai Sejahtera, ya, di dalam gereja kita sebagai Damai Sejahtera, kami telah membagi tugas kami sebagai pastor. Memang biasa kami dua seperti ini. Dari awal kami melayani sebagai pastor. Dari awal pelayanan kami. Sebelum kami memulai pelayanan di dalam sebuah gereja, kami akan berbincang. Dan kami sendiri melihat karunia-karunia yang ada pada kami. Ya. Saya mengenal karunia yang ada pada istri. Dan istri juga mengenal karunia yang ada pada saya. Dan kami sering membagi pelayanan. Dan di dalam pelayanan-pelayanan yang sebelum kami ke Damai Sejahtera ini, saya memang melayani di dalam gereja umum. Saya sebagai pastor gereja umum yang akan mengambil peran khotbah setiap hari Minggu. Dan saya melayani secara umum dan juga saya melayani di antara pemuda-pemudi. Dan ini karunia yang ada pada saya sebelum inilah. Memang karunia pemuda-pemudi ini ada pada saya. Dan pada waktu kami melayani dalam 10 lebih tahun yang lalu, dan Tuhan betul-betul bekerja. Di mana kami pergi, yang pada awalnya muda-mudi tenggelam dan akan timbul. Dan akhir kami keluar daripada setiap gereja, muda-mudi mereka sudah membangun. Dan istri melayani di antara anak-anak dan juga di antara ibu. Dan ini pelayanan kami. Kami agihkan supaya fokus pelayanan itu dapat kami fokus. Ya, kami tidak terlalu luas. Saya melihat kepada muda-mudi sekolah minggu, wanita dan sebagainya. Ya, saya hanya fokus kepada gereja umum dan juga fokus saya kepada muda-mudi. Nah, jadi di dalam gereja Damai Sejahtera ini kami telah juga berbincang tentang pelayanan kami. Dan saya katakan kepada istri, karena melihat karunia, bakat yang ada dan pelayanan yang ada, dan saya katakan kamu melayani di antara kamu melayani di bidang penginjilan dan doa. Ya, penginjilan dan doa, dan begitu juga dengan wanita. Ya, penginjilan, doa dan wanita. Dan dia yang akan saya katakan kamu yang akan lihat pelayanan ini. Dan saya akan melihat kepada gereja umum. Dan gereja umum dan semua pelayanan saya akan pantau. Dan di dalam pelayanan pemuda-pemudi sekolah minggu, di dalam pelayanan youth ministry, kata saya dengan dia, kita beri kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kami sudah besar, dan kami beri kepercayaan kepada mereka untuk melayani bersama-sama. Bukan mereka saja, tetapi bersama-sama dengan tim youth ministry di dalam gereja Damai Sejahtera. Dan jadi kami percayakan pelayanan itu kepada kamu. Sebagai anggota gereja Damai, selagi kamu dikatakan youth ministry, dan di dalam pelayanan ini kami percayakan kepada pelayanan youth ministry. Kami tidak akan ambil alih untuk pelayanan itu. Dan juga begitu juga dengan Sunday School. Ya.
kami akan percayakan kepada kita untuk melayani di sana, supaya pelayanan itu kita akan fokus tidak terlalu besar. Dan jadi saya seperti hanya memantau dan melihat, tetapi fokus utama saya adalah kepada gereja umum. Dan di dalam pelayanan yang seperti ini, kita dapat melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ingin melihat mukjizat Tuhan, ingin melihat Tuhan bekerja, yang di dalam pelayanan kita, dimanapun pelayanan kita, kita harus percaya kepada Tuhan, saudara. Di dalam kami melayani Tuhan, dalam 20 lebih tahun yang telah lalu, fokus di dalam pelayanan Tuhan itu, pertama kami letakkan kepada Tuhan. Ya, kami melakukan setiap pelayanan itu, kami dasari semuanya itu di dalam Yesus. Di dalam kami mengadakan pelayanan dan aktiviti-aktiviti rohani seperti kebaktian-kebaktian KKR yang gereja kita sedang, dan kita fokus dan kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita mengambil masa, kita mengambil waktu, mengorbankan diri, berpuasa dan sebagainya untuk kejayaan sebuah ibadah ataupun sebuah aktiviti yang telah kita rencanakan. Dan saya teringat pada waktu di Ranggu, kami mengadakan satu KKR. Dikatakan KKR, fokus adalah seluruh daerah Limbang. Dan kami mengambil waktu untuk berpuasa. Selain daripada gereja-gereja, dan kami sendiri mengambil waktu untuk berdoa semalam suntuk. Kami mengambil waktu untuk berpuasa. Karena kami sadar, saudara, bahwa kami tidak mampu untuk melahirkan sebuah mukjizat yang walaupun mukjizat itu kecil. Oleh itu kami hanya berharap kepada Tuhan yang akan melahirkan sebuah mukjizat yang tidak kami dapat lakukan agar Tuhan melakukannya. Kami berdoa, kami mengambil waktu, kami menangis di hadapan Tuhan. Dan sebelum kebaktian itu terjadi, Tuhan telah melakukan perkara yang luar biasa. Dan mereka banyak bertanya, mereka banyak berkongsi kepada kami. Pastor, kami mendengar begitu baik, begitu merdu suara daripada gereja. Siapa yang bermain gitar, siapa yang bermain musik untuk kamu? Kami dua hanya main gitar kapuk saja. Tidak ada keyboard, tetapi mereka katakan, musik itu sangat merdu, Pastor. Main keyboard. Kami tidak ada keyboard, tetapi mereka dengar. Di dalam kami menyembah Tuhan tanpa gitar. Malaikat Tuhan menyembah bersama-sama. Kuasa Allah terjadi, saudara. Di dalam KKR itu banyak orang diberkati. Ya, banyak orang diberkati. Banyak orang yang ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan datang ke gereja. Dan setelah KKR itu selesai, kami mendengar banyak orang mengatakan bahwa mereka sangat diberkati. Apabila kita bertemu mereka di Pasar Limbang dan mereka katakan, terima kasih Pastor, kami sangat diberkati dengan ibadah yang KKR yang diadakan di tempat kamu. Ya, bukan karena kami, saudara. Tuhan yang melakukannya melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja itu pada waktu itu. Tuhan bekerja bukan hanya melalui kami. Bersyukur bukan karena melalui kami. Melalui tim praise and worship kami. Melalui youth ministry kami. Melalui pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan bekerja. Tuhan mengadakan mukjizat. Apalagi melalui hamba Tuhan yang kami telah panggil. Luar biasa Tuhan bekerja pada waktu itu. Itu adalah mukjizat Tuhan. Yang tidak kami dapat lakukan, Tuhan telah lakukan. Itu adalah mukjizat Tuhan. Saudara, kita dapat melakukan mukjizat Tuhan, ya asal kita percaya kepada Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40b. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan, jika kita percaya bahwa kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya, siapapun kita, jika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Yesus dan Marta, dia berkata kepada Marta, Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Mukjizat terjadi di mana Lazarus telah dibangkitkan. Mukjizat terjadi oleh karena kuasa Allah. Mukjizat terjadi karena Maria percaya. Maria berkata, aku percaya katanya. Maka mukjizat itu terjadi. Saudara, mukjizat dapat terjadi jika kita percaya kepada Tuhan. Dan itulah makanya saudara, cara untuk mendapatkan mukjizat Tuhan itu yaitu percaya. Ya, percaya. Percaya berarti memilih keyakinan yang didasarkan bukan pada perasaan atau pikiran, namun didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya bukan hanya apa yang difikirkan oleh hati pikiran kita, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6e. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Jika Tuhan berfirman, maka firman Tuhan itu tidak akan gagal. Kebenaran dalam Kristus akan nyata. Apabila kita percaya, apabila kita berharap, karena itulah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saudara tidak pernah gagal. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita dapat melakukan mukjizat yang luar biasa. Jika kita percaya kepada Tuhan. Amsal 30 ayat yang ke-5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Allah itu murni. Dan dia adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Dan firman Tuhan itu ya dan benar. Dan itulah makanya apabila kita berharap, percaya, beriman kepada firman Tuhan, kepada Allah sendiri, maka mukjizat Allah akan terjadi, saudara. Percaya kepada Tuhan adalah suatu hal yang akan mendatangkan mukjizat di dalam kehidupan kita. Ingin melihat mukjizat, percayalah kepada Tuhan. Bukan percaya kepada manusia. Siapapun manusia itu, saudara, dia percaya kepada Tuhan. Bukan dia percaya kepada manusia lain. Saya percaya kepada Tuhan. Yang walaupun saya yakin kepada mereka karena mereka juga punya iman. Tetapi yang saya sangat percaya untuk melakukan mukjizat dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus. Ya, tidak ada manusia yang dapat melakukan mukjizat selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah makanya kita percaya kepada Tuhan. Tak kala kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka mukjizat Allah akan terjadi. Maka mukjizat Allah akan terjadi. Seberat apapun tanggungan yang kita akan tanggung, dapat kita tanggung, kata firman Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan. Dan saya secara pribadi mengatakan bahwa saya ada pada hari ini adalah oleh karena mukjizat Tuhan. Bukan oleh karena saya, tetapi oleh karena mukjizat Tuhan. Dan oleh itu saudara, kita dapat melihat mukjizat Tuhan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kata firman Tuhan, kita dapat lakukan jika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Jika kita percaya, ingin melihat mukjizat Tuhan, ingin merasa mukjizat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dan yang kedua, cara yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Ya, memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 11:23. Iman dan percaya kepada firman Tuhan harus disertai dengan ucapan atau perkataan. Iman terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu harus disertai dengan ucapan dan perkataan. Bukan hanya kita membaca saja, memahami saja, tetapi kita harus memberitakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus kita beritakan, harus kita sampaikan. Karena mukjizat akan terjadi tak kala firman Tuhan itu kita sampaikan. Tak kala firman Tuhan itu kita ceritakan, beritakan kepada dunia, maka mukjizat Allah akan terjadi. Iman percaya kepada firman Tuhan harus sertai dengan ucapan ataupun perkataan kita. Kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saat kita memperkatakan firman, maka akan seperti, dan firman Tuhan akan menjadi seperti benih yang ditabur. Kita lihat di dalam Matius
pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ke-23 berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Dan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan, kata firman Tuhan. Dan ada yang jatuh di tanah, di batu, di jalan. Ya, firman Tuhan itu kita harus taburkan. Yang dijatuh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh, akan berbuah berkali-kali lipat. Dan firman Tuhan itu melakukan mukjizat-mukjizat. Di mana firman Tuhan itu kita tabur, mukjizat akan terjadi. Ya, di mana kita memberitakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu bekerja di dalam hati setiap orang. Dan akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Menghasilkan mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kita. Benih itu akan menjadi suatu yang seperti yang kita ucapkan. Ya, benih itu akan menjadi sesuatu yang seperti yang kita ucapkan. Ya, kita harus mengucapkan perkataan yang baik kepada orang-orang, firman Tuhan. Ya, saya seringkali meminjam perkataan Paulus. Ya, saya ada oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, saya selalu membicarakan hal itu kepada orang lain. Kita ada, kamu ada adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di dalam hal ini menyadari kita, saudara, bahwa kita ada bukan oleh karena kita kuat. Bukan oleh karena kita baik. Lebih banyak orang yang baik daripada saya. Ya, lebih banyak orang yang yang berpotensi untuk mengganti tempat saya. Tetapi Tuhan yang telah memilih kita bukan oleh karena kita baik, saudara. Ya, bukan oleh karena kita baik. Kita menjadi hamba Tuhan, kita dapat melayani bukan oleh karena kita baik. Kita dapat bersaksi kepada orang lain bukan oleh karena kita baik, saudara. Mungkin lebih banyak orang yang baik daripada kita. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka Tuhan telah memilih dan telah memanggil kita. Daripada sekian orang, Tuhan telah memilih kita. Ya, Tuhan tahu siapa kita. Ya, tak payah orang ceritakan, oh dia ini begini, dia itu begitu. Tuhan tahu siapa. Dan Tuhan yang telah memanggil kita. Ya, bukan kemahuan kita sendiri. Ya, tetapi oleh karena panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi saksi kepada orang lain. Ya, bukan hanya menjadi pastor sejak menghasilkan mukjizat. Tidak. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, poin yang pertama tadi adalah orang yang percaya. Pastor pun kita, jika kita tidak percaya, mukjizat tidak akan terjadi, saudara. Dan yang menjadikan mukjizat itu terjadi adalah percayanya kita dan kepada firman Tuhan. Maka mukjizat itu akan terjadi. Ya, mukjizat akan terjadi. Firman yang diperkatakan lain, selain menguatkan iman kita juga menjadi senjata dan kuasa yang luar biasa. Ya, firman Tuhan itu selain menguatkan kita menjadi senjata yang luar biasa. Firman itu bagaikan pedang yang bermata dua, kata firman Tuhan, yang akan menyucuk di dalam hati kita, memisahkan sumsum dosa-dosa yang ada di dalam hati kita dan membersihkan diri kita menjadi murni, firman Tuhan katakan. Dan oleh itu, saudara, firman itu berkuasa. Firman yang diperkatakan selain menguatkan iman kita, juga menjadi senjata dan kuasa yang luar biasa. Ya. Firman Tuhan ini adalah luar biasa, saudara. Tak kala kita berhadapan dengan kuasa iblis, kita akan petik daripada firman Tuhan ini. Dan kuasa firman Tuhan ini akan berkuasa menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis itu. Itulah makanya setiap orangnya berdoa untuk orang yang dirasuk dan sebagainya. Banyak orang yang mengutip firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ini katakan begini. Dan akhirnya Tuhan bekerja luar biasa. Dan saya sangat bersyukur waktu saya belajar, ada satu lecturer kami, dia seorang Korea. Satu hari dia akan bagi kamu ayat, kamu harus hafal 2 ayat. Hari ini kamu hafal 2 ayat.
besok dia akan tambah 2 ayat. Dan besok berarti besok kamu akan hafal 4 ayat. Dan lusa lagi dia akan tambah 2. Sampai 1 minggu itu. Dan pada awalnya banyak orang yang tidak begitu senang. Yang waktu kami belajar. Tidak begitu senang. Tetapi ternyata cara ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan. Supaya belajar untuk hafal ayat-ayat firman Tuhan. Karena ayat firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Di mana-mana pun kita berada. Baik di dalam kita berdoa, di dalam kita memuji Tuhan, dalam praise and worship. Bahkan di dalam kita berkata-kata. Ya, firman Tuhan itu adalah yang berkuasa. Itulah makanya kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Itulah makanya kita harus membaca firman Tuhan, saudara. Dan sejauh mana kita telah membaca firman Tuhan. Ya, dekati diri kita dengan firman Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan. Belajar daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Firman Tuhan ini mempunyai kuasa untuk menghasilkan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena firman Tuhan ini, dia kudus, suci, dan murni. Dan dia dapat menjernihkan air yang kotor. Dapat menjernihkan hati kita yang penuh dengan dosa. Ya, itulah makanya kita harus belajar membaca firman Tuhan sebanyak mungkin. Karena firman Tuhan ini punya kuasa yang luar biasa. Jadi iman bukan hanya keyakinan di dalam hati, tetapi iman yang diekspresi dan diperkatakan. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan hidup mati kita dikuasai lidah katanya. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi kita harus melihat kepada firman Tuhan. Hidup dan mati kita itu berdasar kepada apa yang keluar daripada mulut kita. Nah, kita harus menguasai firman Tuhan agar setiap yang kita ucap katakan itu adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Maka tak kala kita mengucapkan kebenaran firman Tuhan itu, maka mukjizat akan terjadi. Percayalah saudara, ya mukjizat akan terjadi. Tak kala kita percaya kepada Tuhan. Tak kala kita dikuasai oleh firman Tuhan. Ya mukjizat akan terjadi. Ingin melihat mukjizat Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus belajar daripada firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu dimanapun kita berada. Ya, agar kuasa Allah nyata melalui firman Tuhan yang kita bicarakan. Dan juga yang ketiga, cara yang ketiga, mengampuni. Mengampuni. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Kuasa Tuhan itu tidak berlaku saat kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Kuasa Tuhan itu tidak akan dapat kita nyatakan ya selagi kita tidak mengampuni. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Apabila kita mempersembahkan persembahan kita, tak kala kita melihat ataupun mengingat apa ini terjadi di antara kita dengan saudara-saudara kita, firman Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu, pergilah kepada saudara-saudaramu itu, berdamailah. Dan sesudah itu baru kamu pergi untuk mempersembahkan, maka Tuhan akan menerima persembahanmu. Ingin mukjizat terjadi saudara dalam hidup kita, kita harus sedia untuk mengampuni. Mengampuni seorang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Mengampuni orang yang mungkin telah mendatangkan duri di dalam kehidupan kita. Saudara, mengampuni bukanlah suatu hal yang mudah. Ya, bukan suatu hal yang mudah. Kita harus belajar. Berdamai berarti kita rela memberi pengampunan kepada orang yang membuat kita tersakiti. Itulah pengampunan. Kita rela memberi pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Mengampuni berarti kita
menerima. Mengampuni berarti kita sedia untuk mengampuni. Kita sedia untuk melupakan. Nah, ini adalah pengampunan. Kita tidak dapat sendiri. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni. Saat kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga, kata firman Tuhan. Jadi saudara, pengampunan ini sangat penting. Ingin melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita hanya percaya. Bukan kita hanya memperkatakan firman Tuhan. Kita harus mengampuni. Mengampuni orang yang mungkin pernah melukai hati kita. Mengampuni orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Kita harus mengampuni mereka. Siapapun mereka, kita harus mengampuni. Bukan karena mereka itu adalah saudara kita, abang, adik, kakak kandung kita. Tetapi kita harus mengampuni siapa saja yang pernah menyakiti hati kita. Jika kita ingin melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mengalami kepahitan, dendam ada di dalam kita, mujizat tidak akan terjadi. Karena firman Tuhan katakan, di dalam kita mempersembahkan persembahan kita, lalu kita teringat akan sesuatu. Firman Tuhan katakan, pergilah, berdamailah. Dan sesudah itu kamu akan kembali dan mempersembahkan persembahanmu. Dan persembahanmu akan Tuhan terima. Nah, jika kita ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus mengampuni. Ya, walaupun hal itu susah, saudara. Walaupun hal mengampuni ini adalah susah kita lakukan. Tetapi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan tidak akan terjadi jika hati kita penuh dengan dendam. Jika kita penuh dengan kepahitan. Jika kita penuh dengan masalah-masalah, mujizat tidak akan terjadi. Ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus mengampuni. Kita harus sedia untuk mengampuni. Di dalam pelayanan istri saya sebagai penginjilan, di dalam penginjilan banyak orang yang dia layani. Banyak orang yang penuh dengan kepahitan. Dan dia melayani mereka. Dia membawa mereka kepada Tuhan. Dan mereka mengampuni satu sama yang lain. Mereka dibebaskan. Dan mereka diubah oleh Tuhan. Bukan istri saya yang mengubah mereka. Mereka sendiri yang mengubah diri mereka. Karena mereka telah mengampuni orang yang telah membenci mereka dan yang telah mereka benci. Dan akhirnya rasa kepahitan itu telah hancur dan telah musnah. Dan yang ada di dalam mereka adalah kasih yang daripada Allah. Dan mujizat terjadi. Tuhan mengubah hidup mereka. Dan Tuhan mengubah masa depan mereka. Dan saudara, ingin melihat mujizat Tuhan. Ingin melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita harus siap sedia untuk mengampuni. Jangan simpan kepahitan di dalam hati kita. Kepahitan adalah penghalang mujizat Tuhan terjadi. Ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus bersih hidup kita, hati kita. Keluarkan segala kepahitan-kepahitan yang ada. Setiap pribadi kita ada kepahitan, saudara. Dan kita harus keluarkan kepahitan itu. Dan tinggalkan firman Allah yang hidup di dalam diri kita. Dan agar kita semakin hari, semakin bertumbuh. Dan semakin kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Ingin melihat mujizat Tuhan. Percaya dengan sungguh. Ya, percaya dengan sungguh. Dan taruhlah firman Tuhan itu di dalam mulut kita. Dan perkatakanlah firman Tuhan itu kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Maka kuasa mujizat akan mengalir di dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan firman Tuhan ini, maka mujizat Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Karena setiap penghambat sudah dibersihkan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tak kala kita sudah percaya dan memperkatakan firman Tuhan dan siap untuk mengampuni saudara-saudara kita dan telah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka mukjizat Allah ada di dalam kita. Dan Tuhan akan menyatakan mukjizatnya kepada kita. Ya, perkara yang ajaib akan terjadi tak kala kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan sudah menjanjikan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa lagi dari apa yang sudah Dia lakukan. Dia telah berkata bahwa kita dapat melakukan jauh lebih besar mukjizat yang telah daripada mukjizat yang telah Yesus lakukan. Itu bukan kata saya, tetapi firman Tuhan. Dan kita dapat melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan jika kita percaya kepada Tuhan dan mengatakan firman Tuhan itu, dan juga kita harus mengampuni orang lain. Kita menerima kuasa mukjizat saat kita percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya mulai memperkatakan firman dan saat kita hidup di dalam pengampunan, saat itu Tuhan memperlihatkan kuasanya melalui mukjizat-mukjizatnya dalam diri kita. Mukjizat ada dan berlaku jika kita percaya, mentaati firman Tuhan, dan sedia mengampuni. Ingin mukjizat Tuhan terjadi, lakukan ketiga perkara ini. Maka kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Ya, kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita, untuk kita pada hari ini sampai di sini, saya ingin membawa kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan satu pujian dan penyembahan bersama-sama dengan tim saya yang ada pada hari ini, dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita naikkan lagu ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan penuliku. Sekali lagi kita akan naikkan lagu ini. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan benar, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, selalu yang terbaik.
Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena mukjizat Allah nyata dalam kehidupan sehari-harian kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan memimpin kami, di dalam Tuhan memelihara kami, melindungi, membungkusi kami ya Tuhan. Segala-galanya menyatakan bahwa mukjizat Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Damai Sejahtera dimanapun mereka pada hari ini. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka dengan urapan yang baru ya Tuhan, agar kami senantiasa melihat mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa merasakan mukjizat Tuhan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Engkau jamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Tuhan, berkati seluruh jemaat damai, berkati kehidupan, berkati pekerjaan, dan berkati ya Tuhan masa depan kami, agar kami hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan menyertai kami, memimpin dan memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini agar bekerja di dalam hati kami. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan membentuk kami untuk kami lebih mengenal akan kuasa dan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini saya memberkati seluruh anggota Gereja Damai dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, Tuhan kiranya menyertai kamu, memimpin, melindungi, dan membungkusi, dan memberkati kita di mana sekalipun kita berada. Keluar masuknya kita daripada rumah kita sendiri, Tuhan adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang memimpin, menuntun, dan memberkati hidup kita. Dan agar dimanapun kita berada, kuasa Allah menaungi kita. Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan Damai Sejahtera dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hibur. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan curahkan bagi seluruh anggota Gereja Damai Sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Haleluya. Dan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan berkati. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.